1987 merupakan sebuah film Korea yang menggambarkan runtuhnya kediktatoran militer di Korea Selatan. 40 juta warga Korea Selatan turun ke jalan guna menuntut Presiden Chun Do-hwan mundur dari jabatannya. Rezim Chun Do-hwan dituduh telah banyak menculik dan membunuh aktivis pro-demokrasi. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Cerita dibuka dengan berita yang menayangkan Presiden Chun Do-hwan memberikan penghargaan kepada Departemen Keamanan. Mereka diberi penghargaan karena telah berhasil menumpas gerakan komunis Korea Selatan dan organisasi anti negara. Seorang kepala Departemen Keamanan Negara bernama Park Jo-won terlihat mempersembahkan medali penghargaannya ke sebuah kuburan. Tanggal 14 Januari 1987 di Namyong, beberapa polisi serta dokter sedang memberikan pertolongan pertama kepada seorang pasien. Sayang, semua itu sia-sia. Sang pasien telah meninggal dunia. Korban tewas itu diketahui sebagai Park Yong-chul. Dia merupakan mahasiswa aktivis demokrasi yang berkuliah di Universitas Seoul. Departemen Keamanan tentu saja ketar-ketir setelah mengetahui meninggalnya Park Yong-chul. Jika wartawan tahu penyebab kematian Yong-chul, sudah pasti akan terjadi demo besar-besaran. Untuk menghilangkan bukti, Park memerintahkan segera mengkremasi jenazah Yong-chul. Cerita beralih ke Jaksa Choi. Dia merupakan Direktur Keamanan Publik Korea Selatan. Malam itu dia didatangi oleh orang-orang dari Departemen Keamanan Korea Selatan. Mereka meminta Jaksa Choi untuk menandatangani persetujuan kremasi jenazah Yong-chul. Tentu saja Choi menolak memberikan tanda tangan. Dia ingin jenazah mahasiswa ini diotopsi terlebih dahulu. Dalam laporan kematiannya, Yong-chul meninggal akibat serangan jantung saat diinterogasi. Alibi itu tentunya membuat Choi curiga. Dia sudah tahu jika ada yang tidak beres dalam tubuh pemerintahan pusat Korea Selatan. Karena terus menolak memberikan tanda tangan, dia diancam lewat telepon oleh orang-orang Departemen Keamanan. Namun Choi malah memberikan pesan menohok kepada para polisi. 15 Januari 1987, di kantor Kejaksaan Seoul, Choi dimarahi oleh atasannya karena telah berani melawan perintah pemerintah pusat. Namun begitu Choi tidak bergeming, dia akan tetap melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Yong-chul. Singkat cerita, seorang reporter dari harian Yonhap bernama Seong-ho dipanggil ke kantor kejaksaan. Dia diperintahkan menulis artikel tentang kematian Yong-chul. Kabar kematian Yong-chul menyebar begitu cepat. Keluarga Yong-chul di rumah cepat-cepat datang ke rumah sakit untuk mengklarifikasi hal tersebut. Keluarganya kaget ketika tiba di rumah sakit. Anaknya yang datang dari jauh hendak menuntut ilmu, malah ditemukan tidak bernyawa. Di sisi lain di kantor harian Dong-a, sebuah berita muncul ke permukaan, yaitu ditemukannya jenazah 9 anggota Partai Buruh Korea Selatan. Tiba-tiba saja semua telepon kantor berdering. Berita tentang kematian Yong-chul menjadi heboh seketika. 여보세요. 저 기사 봤습니다. Karena hebohnya berita itu, kantor harian Jong-ang digerebek oleh polisi Korea Selatan. Departemen Keamanan Korea Selatan melakukan rapat darurat terkait naiknya berita tersebut. Para wartawan berbondong-bondong meminta keterangan dari Dr. Yong-sang. Dr. Yong-sang merupakan dokter yang memberikan pertolongan pertama pada Yong-chul tempo hari. Sayangnya, Yong-sang diancam oleh polisi dengan pistol sehingga dia tidak dapat memberikan pengakuan yang jujur. Jaksa Choi yang mendapat banyak ancaman tetap teguh melakukan prosedur otopsi sebelum mengkremasi jenazah Yong-chul. Namun proses otopsi harus terganggu oleh adanya polisi yang menghalangi. Di tempat yang sama, Choi melihat keluarga Yong-chul memohon agar dapat melihat jenazah anaknya. Tapi polisi tetap tidak memperbolehkan siapapun mendekati jenazah Yong-chul.
Singkat cerita, otopsi jenazah akhirnya dilakukan, walaupun mendapat banyak tekanan dari polisi. Paman dari Yongchul diperbolehkan melihat proses otopsi sebagai saksi dari keluarga. Di sekujur tubuh Yongchul terdapat banyak luka penganiayaan, serta air di dalam perutnya. Hal itu mengindikasikan terjadi penyiksaan sebelum meninggal. Setelah otopsi selesai, sang paman digelandang masuk ke dalam mobil. Namun sebelum masuk, dia berteriak kalau polisi telah membunuh keponakannya. Pemerintah pusat lewat Departemen Keamanan mengumumkan hasil otopsi kemarin. Pemerintah menyimpulkan kalau Yongchul menderita TBC sebelum meninggal, sehingga banyak air di paru-parunya. Keluarga Yongchul tentunya sangat tidak terima dengan kematian anaknya. Proses pelarungan abu di laut dilakukan tertutup dari awak media dan dijaga ketat polisi. Pelepasan abu itu berjalan sangat emosional. Pihak keluarga akan terus mencari dalang di balik pembunuhan ini. Karena telah berani melakukan otopsi, jaksa Choi dicopot dari jabatannya. Dia sengaja meninggalkan kotak yang berisi perkembangan kasus pembunuhan Yongchul di jalan. Seorang reporter datang lalu mengambil beberapa catatan dalam kotak itu. Tak lama kemudian berita hasil otopsi muncul di media massa. Pemerintah pusat kembali ketar-ketir. Mereka menangkap 5 polisi yang diduga sebagai eksekutor. Hal ini dilakukan sebagai bagian cuci tangan agar merebut simpati masyarakat. Cerita beralih ke penjara Yongdongpo. Seorang sipil bernama Han Byong-yong sedang membaca majalah dewasa. Dulunya dia sempat diberhentikan karena masuk serikat buruh, namun sekarang dia telah diaktifkan kembali. Di tempat yang sama juga terdapat Lee Bu-yong, seorang wartawan yang ditahan karena kritiknya terhadap pemerintah. Di tempat itu juga, kelima polisi eksekutor Yongchul ditahan. Mereka berteriak-teriak untuk menghilangkan takut. Han Byong pulang ke rumah, membawa majalah dewasa yang ia tukar dengan Bu-yong. Han Byong tinggal bersama adiknya dan ponakannya. Hari itu adalah hari spesial karena Yong-hee ponakannya telah diterima di Universitas Seoul. Han Byong memberikannya hadiah berupa Walkman. Namun sebelum menerima Walkman itu, Yeon-hee disuruh memberikan majalah ini kepada seseorang di kuil. Han Byong tidak bisa pergi ke kuil karena pemeriksaan polisi semakin ketat. Di balik majalah itu rupanya berisi informasi penting mengenai perkembangan kasus kematian Yongchul. Singkat cerita, sesuai perkiraannya, Yeon-hee berhasil melewati penjagaan polisi. Dia menyerahkan majalah itu kepada Kim Jong-nam dan Pastor Han. Mereka berdua adalah orang yang paling dicari polisi karena berencana melakukan demo untuk menjatuhkan presiden. 신부님이 수괴? 경계가 심해지면 Kembali ke penjara, salah seorang polisi diperbolehkan menemui keluarganya di luar. Dalam ceritanya, dia tidak membunuh Yongchul. Dia hanya menerima perintah dari atasan. An Gyejang selaku kepala sipil segera mencatat semua pengakuannya. Namun sayang ketika baru akan cerita, dia ditarik kembali keluar dari ruang pertemuan. Catatan yang dibuat oleh An Gyejang juga disobek. Malamnya, An Gyejang menyusun kembali sobekan demi sobekan. Dia berencana akan memberikan ini kepada pihak pers, supaya kebusukan rezim ini dapat terbongkar sedikit demi sedikit. 3 Maret 1987, mahasiswa Universitas Seoul melakukan unjuk rasa untuk menuntut kematian Yongchul yang janggal. Tak lama setelah itu, polisi yang berjaga menembakkan gas air mata. Suasana berubah menjadi kacau. Kebetulan Yeon-hee juga berada di sana. Dia menjadi sasaran polisi walaupun tidak ikut berunjuk rasa. Seorang pendemo yang melihat Yeon-hee dipukuli segera menolongnya. Dia menarik Yeon-hee ke sebuah gang dan masuk ke dalam toko sepatu milik warga.
Pendemo itu bernama Lee Han-yol. Seketika Yeonhae terpikat oleh ketampanan Lee. Sebagai bentuk terima kasihnya, Yeonhae membelikan Lee sepatu karena dia melihat sepatunya hilang sebelah. Di sisi lain, Kim Jung-nam, terdakwa pelaku penyiksaan, diberi ratusan juta won agar tidak membocorkan siapa dalang di balik pembunuhan Yong-chul. Namun hati nurani Jung-nam berbicara. Tangisan dan jeritan Yong-chul selalu muncul dalam benaknya. Dia terus dihantui rasa bersalah karena telah membunuh Yong-chul. Jung-nam terpaksa menerima tawaran dari atasannya agar tidak berbicara setelah keluarga besarnya juga ikut diancam akan dihabisi. Sementara itu di kampus, rupanya Yong-hae berada dalam satu fakultas yang sama dengan Lee. Dia diberi selembaran berisi ajakan menonton sebuah video nanti. Dengan wajah tersipu malu, Yeonhae menerima selebaran itu dan bersedia bergabung. Singkat cerita, Yong-hae serta temannya masuk ke ruangan menonton. Di sana para aktivis mahasiswa mempertontonkan sebuah video aksi protes Gwangju 1980. Tahun itu terjadi protes besar-besaran agar Korea Selatan menjadi negara demokrasi. Namun sayang pemerintah lewat tentara nasional malah menembaki pendemo dengan peluru tajam. Cerita kembali ke penjara. An Ge-jang secara tiba-tiba memanggil Lee Bu-yong. Dia memberikan catatan yang tempo hari dia sobek. Dalam dokumen itu tertulis perkembangan kasus pembunuhan Yong-chul, bagaimana dia dibunuh, serta siapa saja orang yang menjadi dalang. Bu-yong segera menyalin semua tulisan, lalu dia akan memberikan ini kepada Yong-nam dan Pastor Han agar disebarkan ke wartawan. Seperti biasa, Han Bu-yong akan menjadi kurir. Sayangnya saat sampai kuil, polisi sedang menggerebek tempat persembunyian Yong-nam. Tapi, Yong-nam berhasil kabur lewat jalan rahasia. Byung-yong mendapat informasi kalau Yong-nam saat ini berada di gereja bersama Pastor Han. Dia meminta tolong kepada Yong-hae agar memberikan majalah itu kepada Yong-nam di gereja. Namun Yong-hae menolak karena tidak ingin pamannya ditangkap polisi. 그건 그냥 교통사고야. 애초에 월급 완전 그 사장 새끼를 탓해야지. Tiba-tiba saja, polisi menyerbu kediaman mereka. Para polisi menangkap Byung-yong yang dicurigai menjadi salah satu bagian aktivis pro-demokrasi. Dia dibawa ke sebuah tempat dan tepat di depannya terdapat foto para aktivis yang menjadi target penangkapan. Para aktivis pro-demokrasi ini dicap sebagai antek-antek komunis. 모른다면서 와 놀라는 게야. Pagi harinya, Yong-hae menangis di depan rumah karena kepergian pamannya semalam. Tiba-tiba saja Lee datang, dia mengajak Yong-hae masuk ke dalam klub komik universitas. Klub komik universitas sebenarnya adalah kedok bagi para mahasiswa pro-demokrasi. Lee merupakan salah satu pentolan dari klub itu. Yong-hae menolak bergabung. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah politik. Terlebih lagi sekarang pamannya sudah ditangkap polisi. Lee akan terus berjuang sampai demokrasi ditegakkan di Korea Selatan. Yong-hae bersama ibunya melakukan protes di depan kantor polisi menuntut pembebasan pamannya. Tapi polisi malah mengangkut mereka berdua dengan mobil, lalu menurunkannya di tempat yang jauh. Yong-hae segera menelpon Lee lewat telepon umum di jalan. Tak lama setelah itu Lee datang dan membawakan sepatu baru untuk Yong-hae. Karena Byung-yong tidak mau buka mulut walaupun sudah disiksa habis-habisan, polisi akhirnya menggunakan cara terakhir. Dua orang terdekatnya diancam akan dibunuh jika Byung-yong terus menutup mulut. Yong-hae memberanikan diri ke gereja yang menjadi tempat persembunyian Yong-nam. Dia memberikan majalah berisi perkembangan kasus pembunuhan Yong-chul. Di saat yang bersamaan,
para polisi juga bergerak menuju gereja. Untung saja dokumen itu segera dibawa oleh Pastor Han ke tempat yang lebih aman. Para polisi masuk gereja secara paksa, menghancurkan semua properti dan mencari keberadaan Yongnam. Melihat kedatangan polisi, Yongnam segera kabur lewat atap, dan kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan. Di lain tempat, para wartawan telah berkumpul di gereja untuk mendengarkan isi dokumen milik Byung-yong. Pastor Han dan kawan-kawan melakukan konferensi pers secara sembunyi-sembunyi. Dari laporan yang dibacakan, Yong-chul meninggal karena disiksa dengan cara ditenggelamkan. Polisi sengaja menyembunyikan ini agar menjaga stabilitas nasional Korea Selatan. Seluruh dalang pembunuhan Pak Yong-chul dijebloskan ke dalam penjara. Tidak hanya itu, seluruh masyarakat Korea Selatan melakukan protes, baik itu dari mahasiswa, supir taksi, pekerja swasta hingga buruh. Total 40 juta orang berkumpul menuntut mundurnya presiden. Sayangnya, Lee Han-yeol terkena peluru gas air mata tepat di belakang kepalanya. Itu membuat dirinya mengalami gegar otak hingga meninggal. Meninggalnya Lee Han-yeol tersiar lewat media massa. Yeon-hae tanpa sengaja melihat berita itu dan bersedih. Dia berjalan menuju kerumunan dan ikut menyuarakan demokrasi di Korea Selatan. Lalu film pun selesai. Tanggal 29 Juni, Republik Korea Selatan mengeluarkan sebuah kesepakatan mengenai pemilihan presiden secara langsung. Lee Han-yeol meninggal pada 7 Mei 1987 akibat terkena peluru gas air mata di belakang kepalanya. Sebanyak 1 juta orang menghadiri pemakamannya pada tanggal 9 Juli 1987. Segitu aja kira-kira alur cerita dari film ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.